Putri Rawa Rontek dari Tanah Mataram, sebuah kisah balas dendam dan warisan leluhur. Ini mengisahkan seorang gadis bernama Sari Ayu. Ia adalah keturunan langsung dari garis keluarga Pajajaran yang mewariskan darah Prabu Siliwangi dan memiliki ilmu Rawa Rontek, ilmu yang membuat pemiliknya tak bisa mati selama tubuhnya belum hancur total. Bagaimana kelanjutan kejadian yang sangat menegangkan ini? Ayo kita dengarkan kisah lengkapnya, tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dulu. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merapi, hiduplah seorang gadis bernama Sari Ayu Wirasati. Ia dikenal sebagai gadis sederhana dengan kecantikan alami, kulit sawo matang khas wanita Jawa, dan mata tajam yang memancarkan keteguhan hati. Sehari-hari, Sari membantu neneknya berjualan jamu gendong, mengelilingi desa dan mendaki perbukitan dengan langkah ringan. Namun, di balik penampilan sederhananya, Sari bukanlah gadis biasa. Ia adalah keturunan langsung Prabu Siliwangi, raja besar dari Pajajaran yang dikenal memiliki ilmu sakti mandraguna. Darah para raja mengalir dalam dirinya, membawa warisan ilmu kanuragan yang tak ternilai. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh kakeknya, Eyang Wiratmaja, seorang pertapa sakti yang menguasai ilmu Rawa Rontek, ajian yang membuat pemiliknya tidak bisa mati selama tubuhnya belum hancur sepenuhnya. Sejak usia 7 tahun, Sari telah menjalani latihan keras. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia berlatih di hutan bersama kakeknya. Ia belajar pencak silat Sunda Galuh, ilmu tenaga dalam, dan berbagai ajian sakti seperti ajian lembu sekilan, ajian Brajamusti, dan tentu saja, ajian Rawa Rontek. Namun, meskipun ia memiliki ilmu tinggi, Sari tidak pernah sombong. Ia hidup dengan rendah hati, menggunakan keahliannya hanya untuk melindungi orang-orang yang lemah. Suatu malam, ketika angin dingin bertiup dari puncak Merapi, seorang pemuda datang ke rumah Sari dengan tubuh berlumuran darah. Ia adalah Gatot, teman dekat kakaknya, Wirawijaya, yang telah merantau ke Jakarta. Dik Sari, Gatot terengah-engah, wajahnya penuh luka. Kakang Wira, dia sudah tiada. Dunia Sari seakan runtuh, tangannya bergetar, matanya membulat tak percaya. Apa yang terjadi? Serunya. Gatot menelan ludah, suaranya bergetar. Kakang Wira dibunuh oleh preman di Tanah Abang. Mereka anak buah Hercules, aku menyaksikan sendiri. Malam itu, Sari berlutut di hadapan kakeknya. Eyang, aku harus pergi ke Jakarta. Aku harus menuntut balas. Eyang Wiratmaja menghela napas panjang. Nak, balas dendam bukan jalan utama seorang kesatria. Tapi mereka membunuh kakak, mereka harus membayar harga. Sang kakek memejamkan mata, lalu akhirnya berkata, jika itu jalanmu, aku tidak bisa melarang. Tapi ingat, gunakan ilmumu dengan bijak, jangan sampai kau kehilangan jati dirimu. Sari mengangguk. Malam itu, ia mengemas barang-barangnya dan bersumpah dalam hati, ia akan pergi ke Jakarta, ia akan menghabisi mereka. Perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta bukanlah perjalanan yang mudah. Sari Ayu, yang belum pernah meninggalkan kampung halamannya, kini harus menempuh perjalanan ratusan kilometer ke kota besar yang penuh bahaya. Ia memilih naik bus malam dari Terminal Giwangan. Di dalam bus, banyak tatapan mata lelaki yang mengincarnya. Salah satunya seorang pria dengan tato di leher yang duduk di bangku belakang. Sendirian aja, Neng? Pria itu menyeringai. Sari tidak menjawab. Tak lama kemudian, pria itu berpindah tempat, duduk di sebelahnya. Mau kemana? Jakarta. Hati-hati, Neng, di sana banyak orang jahat. Kalau butuh perlindungan, abang bisa bantu. Sari tetap diam. Saat bus memasuki daerah Pantura yang sepi, pria itu mulai bergerak lebih berani, mencoba menyentuh tangan Sari. Kamu nggak takut sendirian? Sari menghela napas. Bukan aku yang harus takut, tapi kau. Pria itu tertawa. Sok jago, ya, mau abang kasih pelajaran? Namun sebelum ia sempat berbuat lebih jauh, tangan Sari bergerak cepat. Ia mencengkeram pergelangan pria itu dan memelintirnya dengan kekuatan luar biasa. Pria itu menjerit keras. Semua penumpang bus menoleh. Ampun, Sari melepaskannya. Lain kali jangan usil dengan perempuan. Setelah kejadian itu, tak ada lagi yang berani mengganggunya. Sesampainya di terminal Kampung Rambutan, ia langsung menuju Tanah Abang, tempat di mana kakaknya terakhir kali terlihat. Tanah Abang, siang itu, dipenuhi hiruk pikuk pasar dan orang-orang yang berlalu lalang. Namun,
Di balik keramaian, dunia gelap berkeliaran. Di sebuah gang kecil yang dikenal sebagai Gang Setan, para preman berkumpul, berjudi, dan menghisap rokok sambil tertawa. Sari berjalan dengan langkah mantap. Ia tidak buta terhadap bahaya yang mengintainya. Saat melangkah masuk ke gang itu, seorang preman dengan rambut gondrong menghadangnya. "Mau apa, Neng? Ini bukan tempat buat cewek manis kayak kamu." Sari menatapnya tajam. "Aku mencari seseorang, Hercules." Tawa meledak dari para preman. "Nyari Hercules? Wah, salah alamat, Neng. Lagian, buat apa cewek kayak kamu nyari bos kami?" "Aku ingin bertanya tentang kematian Wirawijaya." Seketika, suasana berubah. Nama itu seperti petir di siang bolong. Para preman saling pandang. "Hei, Neng, sebaiknya kamu pergi sebelum kami kehilangan kesabaran." Namun Sari tidak bergerak. "Jika kalian tidak mau berbicara, aku akan membuat kalian berbicara." Salah satu preman menarik pisau dari pinggangnya. "Kurang ajar, jangan sok jago di tempat kami." Sari hanya tersenyum tipis, dan dalam hitungan detik, pertarungan pun dimulai. Suasana di Gang Setan berubah tegang. Para preman yang tadinya bersantai kini berdiri waspada, mengitari Sari Ayu dengan tatapan penuh kemarahan. Preman yang membawa pisau, seorang pria bertubuh kekar dengan kepala pelontos, mengayunkan senjatanya ke arah Sari. Namun, sebelum mata pisaunya sempat menyentuh kulitnya, tangan Sari melesat cepat. Dengan satu gerakan halus, ia menangkap pergelangan tangan preman itu dan memuntirnya ke belakang. Terdengar suara tulang yang berderak, disusul dengan jeritan keras. Tanganku, pisau terlepas dari genggaman preman itu dan jatuh ke tanah. Namun, sebelum pisaunya menyentuh lantai gang yang kotor, Sari menendangnya dengan tumitnya, membuat pisau itu melayang ke udara. Dalam gerakan kilat, ia menangkap gagang pisau tersebut dan langsung menusukkannya ke meja kayu di dekatnya. Pisau menancap dalam, bergetar sejenak. Semua preman terdiam. Mereka baru saja melihat sesuatu yang di luar dugaan. Sari menatap mereka dengan tajam. "Aku tidak akan bertanya dua kali. Di mana Hercules?" Seorang preman lain, yang bertubuh kurus namun memiliki bekas luka panjang di wajahnya, melangkah maju. "Hei, cewek, kau pikir ini film silat?" Ia mengeluarkan rantai besi dari balik jaketnya. "Kau hanya perempuan, jangan sok jago di tempat kami." Seketika, ia mengayunkan rantainya ke arah Sari. Sari menghindar dengan gesit. Rantai itu menghantam tembok, meninggalkan bekas retakan. Preman itu mengayunkan senjatanya lagi, kali ini dengan lebih cepat. Namun, Sari telah bersiap. Saat rantai itu mendekat, ia melompat ke belakang. Lalu dengan kecepatan luar biasa, ia menangkap ujung rantai itu di udara. Dengan sekali tarikan kuat, preman itu tersentak ke depan. Sari kemudian menendang lututnya dengan keras. Lutut preman itu patah. Ia menjerit kesakitan sebelum jatuh tersungkur. Melihat kejadian itu, para preman lain mulai panik. Mereka tidak pernah melihat seseorang yang bisa bergerak secepat ini. Sari berjalan mendekati mereka dengan langkah perlahan. "Aku bisa menghabisi kalian semua sekarang, tapi aku hanya ingin jawaban." Salah satu preman yang terlihat lebih tua akhirnya angkat bicara. "Hercules, dia ada di gudang belakang pasar Tanah Abang. Tapi, kalau kau mau bertemu dengannya, kau harus melewati orang-orangnya dulu." Sari tersenyum tipis. "Bagus, kalian lebih baik berdoa agar tidak bertemu denganku lagi." Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari gang, meninggalkan tubuh-tubuh yang tergeletak kesakitan. Pertempuran baru saja dimulai. Malam tiba di pasar Tanah Abang. Suasana yang tadinya riuh kini berubah senyap. Hanya ada beberapa orang yang masih berjualan, sementara sisanya telah menutup kios mereka. Di sebuah gudang tua di belakang pasar, sekelompok preman berkumpul, berjaga dengan wajah serius. Mereka sudah mendengar kabar tentang seorang gadis desa yang menghajar anak buah mereka di Gang Setan. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan wajah bopeng dan tubuh berotot, bernama Barasi Macan Hitam, berdiri di tengah ruangan dengan sigap. Ia adalah tangan kanan Hercules, petarung yang pernah menumbangkan banyak lawan dalam pertarungan jalanan. "Siapapun yang berani menantang kita, harus mati malam ini," katanya dengan suara berat. Di luar gudang, Sari Ayu berdiri dalam kegelapan. Ia mengamati situasi dengan tenang. Beberapa preman bersenjata kelewang berjaga di depan pintu.
Sari menarik napas dalam, lalu, dalam sekejap, ia berlari dengan kecepatan luar biasa. Ia menendang pintu gudang hingga terbuka lebar, kayunya patah berkeping-keping. Para preman terkejut, tetapi mereka langsung bereaksi. Dia datang, puluhan preman langsung menghunus senjata dan menyerbu Sari. Namun, Sari tetap tenang, dengan gerakan seperti bayangan, ia menghindari serangan demi serangan, tinju dan tendangannya menghantam tubuh lawan satu persatu. Seorang preman mencoba menusuknya dengan kelewang, tetapi Sari menangkap tangan pria itu dan mematahkannya dalam satu gerakan. Preman itu menjerit dan jatuh ke lantai. Bara si macan hitam melihat kejadian itu dengan mata menyala. Ia bertepuk tangan. "Menarik, kau memang bukan orang biasa, tapi aku berbeda dengan anak buahku." Bara melepas bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang dipenuhi tato harimau dan luka-luka lama. "Kalau kau ingin melewati tempat ini, kau harus mengalahkanku dulu." Sari tersenyum dingin, dengan senang hati. Bara si macan hitam merenggangkan otot-ototnya. Tubuhnya yang penuh tato bergerak seperti harimau yang siap menerkam. Sari Ayu tetap berdiri tenang, matanya tajam menatap lawan di depannya. "Kau pikir bisa mengalahkanku hanya karena menghabisi anak buahku?" Bara menyeringai. "Aku pernah membunuh 3 orang hanya dengan tangan kosong." Sari tidak menjawab. Ia hanya merentangkan kakinya sedikit, mengambil posisi bertahan. Bara bergerak duluan. Dengan kecepatan luar biasa, ia melayangkan pukulan ke arah wajah Sari. Sari menghindar ke samping, namun Bara sudah mengantisipasi. Ia langsung berputar dan menendang ke arah perut Sari. Sari menangkis dengan lengan bawahnya, tetapi dorongan tendangan itu cukup kuat untuk membuatnya melangkah mundur. Bara tertawa, "Kau lumayan juga, tapi itu belum cukup." Ia kembali menyerang dengan rentetan pukulan bertubi-tubi. Sari menghindar, mengandalkan kecepatannya. Setiap pukulan yang gagal mendarat di tubuhnya hanya menghantam udara kosong. Namun, Bara bukan orang bodoh. Ia berpura-pura menyerang ke kanan, lalu tiba-tiba berputar dan menghantam dada Sari dengan sikunya. Sari terdorong ke belakang, tetapi ia segera berbalik dan melompat, menendang Bara tepat di dadanya. Bara terpental beberapa langkah, matanya membelalak. Ia tidak menyangka ada perempuan yang memiliki tenaga sekuat itu. Ia meraih sebilah golok yang tergantung di pinggangnya dan menebaskannya ke arah Sari. Sari tetap tenang. Begitu golok itu hampir menyentuh tubuhnya, ia mencondongkan tubuhnya ke belakang, menghindari serangan dengan gerakan lentur seperti angin. Begitu golok meleset, ia menangkap tangan Bara dan menariknya ke bawah. Bara kehilangan keseimbangan. Saat itulah Sari melancarkan pukulan telak ke tenggorokannya. Bara jatuh tersungkur, terbatuk-batuk, tangannya mencengkeram lehernya. Sari mendekatinya, menekan dadanya dengan kakinya. "Di mana Hercules?" Bara mendongak, matanya penuh amarah, tetapi ia tahu dirinya kalah. Dengan suara serak, ia menjawab, "Dia di dalam gudang, lantai bawah tanah." Sari mengangguk. Ia mengangkat kaki dari dada Bara dan melangkah pergi, meninggalkan pria itu tergeletak tak berdaya. Pertarungan terakhir akan segera dimulai. Sari memasuki gudang gelap yang dipenuhi bau debu dan oli. Di ujung ruangan, ada tangga kecil yang mengarah ke bawah tanah. Ia menuruni tangga itu dengan hati-hati. Begitu sampai di bawah, ia melihat ruangan luas dengan beberapa lampu redup. Di tengah ruangan, duduk seorang pria besar dengan tubuh penuh otot dan rambut gondrong. Hercules. Pria itu sedang duduk di sofa kulit dengan rokok menyala di tangannya. Di sekelilingnya, ada 4 anak buahnya yang berjaga. Hercules menoleh dan menatap Sari dengan tatapan tajam. "Jadi ini perempuan yang bikin ribut di tempatku?" Sari melangkah maju. "Kau membunuh kakakku. Hari ini, aku akan menghabisimu." Hercules tertawa keras. "Kau pikir hanya karena bisa mengalahkan anak buahku, kau bisa mengalahkanku? Kau salah besar, bocah." Ia berdiri, tubuhnya yang besar membuat ruangan terasa lebih sempit. "Kalau kau memang ingin mati, aku akan mengabulkannya." Hercules memberi isyarat, dan keempat anak buahnya langsung menyerang. Sari bergerak cepat, ia menendang salah satu dari mereka ke dinding. Lalu ia menangkis serangan pisau dari yang lain, sebelum membalas dengan pukulan telak ke rahangnya. 2 orang tersisa menyerang bersamaan. Sari melompat dan berputar di udara,
menendang keduanya secara bersamaan. Mereka semua tumbang dalam hitungan detik. Hercules menatapnya dengan ekspresi serius. "Kau bukan orang sembarangan." Ia membuka bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang penuh bekas luka pertempuran. "Baiklah, mari kita selesaikan ini." Hercules maju, mengayunkan pukulan mautnya. Sari menghindar, tetapi udara dari pukulan itu saja sudah cukup membuat rambutnya berkibar. Ia tahu, Hercules bukan lawan biasa. Mereka bertarung sengit, pukulan demi pukulan dilancarkan. Sari menggunakan kecepatannya, sementara Hercules mengandalkan kekuatan brutalnya. Hingga akhirnya, Sari melompat dan menghantam wajah Hercules dengan lututnya. Pria itu terhuyung, darah mengalir dari hidungnya. Namun, ia belum menyerah. "Aku belum kalah." Hercules mengangkat meja kayu dan melemparkannya ke arah Sari. Namun, Sari melompat tinggi, menghindarinya dengan lompatan yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa. Hercules terkejut. Sari Ayu kemudian mengeluarkan jurus pamungkasnya. Ajian Rawa Rontek. Tiba-tiba, tubuhnya dipenuhi aura merah menyala. Ia melompat ke arah Hercules dengan kecepatan luar biasa. Pukulan terakhir mendarat tepat di dada Hercules. Pria itu terlempar ke belakang, menghantam dinding dengan keras. Ia terjatuh, tak bergerak lagi. Sari menghela napas. Pertarungan telah usai. Ia menatap tubuh Hercules yang tak berdaya. "Ini untuk kakakku." Lalu, ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan gudang yang kini sunyi. Di luar, langit mulai terang. Sari tahu, perjalanannya belum berakhir. Tapi untuk saat ini, dendamnya telah terbalaskan.